Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf di dalam Tuhfatul Asyraf beliau menceritakan bahwasanya ada sisa 2 orang mukmin ini di dalam neraka. Yang lain sudah pada masuk surga. Oh katanya karena ini pernah sholat 1 kali. Masukin ke dalam surga sudah. Oh ini karena pernah duduk sama ulama. Pernah 1 kali. Masuk ke dalam surga. Oh ini namanya seperti orang soleh. Masuk ke dalam surga. Macam-macam. Akhirnya 2 orang ini dipanggil sama Allah Ta'ala. Wahai fulan, wahai fulan. Kenapa kok engkau masuk ke dalam neraka? Dan yang lain sudah masuk surga. Kalian masih dalam neraka ini. Maka kata mereka, engkau maha tahu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya kami kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena kami waktu hidup di dunia enggak pernah beramal soleh sedikit pun. Orang hadir majelis ta'lim rajin, kami enggak pernah ikut. Orang rajin sholat jamaah, kami enggak pernah ikut. Orang sholat Jumat, kami enggak pernah. Kami punya suami, enggak pernah taat sama suami. Kami punya anak, enggak pernah kami didik. Bahkan kami orang-orang mengundang daripada acara kebaikan enggak pernah hadir. Enggak pernah sama sekali. Hadir majelis taklim enggak pernah. Melakukan daripada amal soleh enggak pernah. Kerjaan membangkang terus. Karena pembangkangan kami inilah akhirnya kami kekal abadi dan terakhir di dalam neraka. Maka kata Allah SWT, dah kembali lagi kalian berdua ke dalam neraka. Akhirnya mereka lagi kembali lagi ke neraka. Tapi di sini ada kejadian unik, kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf. Apa uniknya? Yang satu kembali ke dalam neraka dengan lari kencang. Lari-lari. Yang satunya pelan-pelan. Setapak demi setapak, 1 langkah demi 1 langkah. Allah SWT maha tahu kenapa ini. Tapi supaya ini menjadi ibrah bagi kita. Supaya menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Dipanggil lagi sama Allah Ta'ala. Wahai fulan, kenapa engkau kok lari-lari masuk ke dalam neraka? Dan engkau kenapa kok pelan-pelan? Udah ente jawab dulu. Akhirnya kata orang yang masuk ke dalam neraka, berlari ke dalam neraka, dia mengatakan, ya Allah, saya hambamu ini, Al-Faqir ini, hambamu ini, ketika hidup di dunia dikasih kenikmatan pernafasan, penglihatan, nikmat harta, nikmat ini lain sebagainya, nikmat iman dan lain sebagainya daripada nikmat. Engkau beri, terus kami engkau beri daripada nikmat. Tetapi sayangnya apa? Saya tidak pernah mengikuti daripada perintahmu walaupun sekali. Kerjaan apa? Membangkang terus. Maka kata orang tersebut, hambamu ini menyesal wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Gak pernah mengikuti daripada perintahmu. Maka kata orang tersebut, sekarang di akhirat engkau memerintahkanku agar masuk ke dalam neraka. Sepaling tidaknya ketika saya hidup di dunia gak pernah ngikutin daripada perintahmu, setidaknya di akhirat ini, walaupun itu menyakitkan, walaupun dilontarkan ke dalam neraka gak jadi masalah. Yang penting mengikuti daripada perintahnya Allah SWT. Saking menyesalnya ini dengan pembangkangannya ketika hidup dunia. Akhirnya karena penyesalannya tersebut dan ingin mengikuti daripada perintah Allah SWT, akhirnya dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Ini sudah di akhirat ini. Sudah di dalam neraka. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Bagaimana dengan kita yang masih diberikan umur dan kesempatan Allah SWT? Oleh karena itulah, dari malam ini kita rubah kebiasaan kita. Kita perbaiki daripada keadaan kita. Semoga kita enggak lagi membangkang kepada Allah SWT dan melaksanakan daripada perintah Allah SWT. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang menyerukan agar dikembalikan. Atau menjadi orang yang menyesal. Dan kita dimasukkan ke dalam Allah, di dalam surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Yang satunya gimana ini? Pelan-pelan ini. Sebagian kita mikir, oh katanya jalan pelan, menyesal pasti ini. Jalan pelan. Coba kalau lari bareng. Udah dengan alasan yang sama masuk surga. Tapi dia mempunyai alasan yang lain. Katanya apa? Wahai Allah SWT, iya benar. Hambamu ini selalu teledor. Hambamu ini selalu membangkang. Hambamu ini tidak pernah berhadir dalam majelis kebaikan sekalipun. Tetapi pada suatu hari saya pernah lewat daripada majelis ta'lim. Yang mana di sana disebutkan daripada firman-Nya Allah SWT, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad SAW kepada segenap daripada hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka ini teledor di dalam diri mereka, selalu berbuat maksiat, enggak pernah ingat akhirat, enggak pernah ingat daripada alam kubur, enggak pernah mengingat daripada kehidupan mereka yang abadi. Akhirnya kerjaan maksiat terus. Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian
sekalipun putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sebesar apapun daripada dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akhirnya kata orang tersebut, karena saya mengharap daripada rahmatmu dan engkau maha rahim, engkau maha pengampun, makanya saya jalan pelan-pelan. Maka kata Allah SWT, dengan rahmatku masuklah engkau ke dalam surgaku. Akhirnya Pak, dia pun masuk ke dalam surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah menjadi orang-orang yang su'ul khatimah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita cari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam setiap daripada detik waktu kita agar kita menjadi orang-orang yang selamat, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi